Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Live Update. Tribuners, polisi berhasil mengungkap jaringan peredaran sabu 1.184 gram atau 1,1 kilogram di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengungkapan oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar itu meringkus 5 orang pengedar. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Emba dari Makassar. Selamat malam rekan Emba. Ya, selamat malam, Ilu. Baik rekan Emba, seperti apa mungkin kronologi dari polisi yang berhasil mengungkap jaringan peredaran sabu 1,1 kilogram dan berhasil meringkus 5 orang pengedar di kota Makassar? Ya, baik, Ilu dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa pada Selasa kemarin, tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar merilis pengungkapan kasus narkoba jenis sabu seberat 1,1 kilogram lebih yang berlangsung di 4 lokasi berbeda di Kota Makassar, masing-masing di wilayah Kecamatan Panakukan, Tamalate, Pampang Panakukang, dan juga di wilayah Biringkanaya. 4 TKP ini berhasil diamankan 5 orang pelaku yang disebut berperan sebagai pengedar, di mana kelimanya disinyalir merupakan satu jaringan yang sama, yang eh, salah satu di antaranya ini merupakan eh, pengedar yang kemudian mengaku baru terlibat jaringan peredaran ini 3 bulan terakhir. Namun polisi menyebut dari pengungkapan ini masih ada 1 orang pelaku lainnya berinisial IN yang diduga sebagai bandar atau pengendali dari 5 pengedar yang ditangkap. Jaringan mereka disebut Kapolres Tabes Makassar yang memimpin langsung rilis tersebut mengatakan bahwa jaringan ini berasal dari Provinsi Lampung. Jadi ini jaringan peredaran narkotika lintas provinsi yang ada di Indonesia, di mana eh, modus operandinya yaitu mempromosikan barang haram tersebut melalui media sosial Instagram. Setelah ada yang ingin membeli, pelaku atau pengedar ini mengantarkan barang tersebut atau sabu tersebut ke salah satu tempat yang sudah disepakati dengan cara menempelkan di benda baik itu tiang ataupun benda lainnya yang tersembunyi. Jadi modusnya ini disebut modus sistem sistem tempel begitu. Untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal 114 ayat 2, yaitu Undang-Undang Narkotika nomor 30 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman seumur hidup. Itu. Baik, dan juga untuk pengungkapan dari bandar ataupun juga jaringan yang beredar di kota Makassar, tepatnya berasal dari Lampung ini, apakah sudah berlangsung selama beberapa hari belakangan atau seperti apa mulai berlangsungnya pada saat bulan berapa mungkin rekan Mbak? Ya, betul Ilo. Pengungkapan ini tidak berlangsung sehari, melainkan butuh waktu hingga sepekan terakhir begitu, karena dimulai pada tanggal 31 Agustus, lanjut ke 3 September, dan terakhir di 7 September. Jadi ini berentetan pengungkapannya dengan 4 lokasi berbeda, karena polisi dari lokasi pertama terus melakukan pengembangan atau pendalaman sehingga mendapatkan lokasi berikutnya dan akhirnya terkumpullah 5 pengedar ini yang berhasil diringkus. Ilu. Tadi sempat rekan Emba sampaikan bahwa peredaran ataupun juga pemasaran dari barang ini di jaringan yang sudah tertangkap ini menggunakan aplikasi ataupun media sosial Instagram. Mungkin cara seperti apa yang digunakan hingga mereka ini berani menggunakan media sosial Instagram dan secara terang-terangan begitu mengungkapkan bahwa mereka adalah pengedar dari barang haram ini melalui aplikasi Instagram. Ya, modus yang sama ini Ilu bukan kali pertama, memang beberapa kasus sebelumnya yang diungkap Polrestabes Makassar sudah kerap kali didapati
adanya modus jual beli sabu lewat Instagram. Namun akunnya ini agak beda dengan akun pada umumnya. Mereka semacam memakai simbol-simbol tertentu yang eh, ditangkap oleh pasaran mereka, yaitu pemakai mereka. Dan ini transaksinya itu berlangsung sembunyi begitu. Dan tentu pengungkapan ini berhasil dilakukan oleh polisi setelah mereka salah satunya memantau transaksi dari eh, media sosial tersebut. Eh, dan untuk pendalamannya, Kasat Res Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Luli, mengatakan akan melakukan scientific crime, yaitu identifikasi mendalam terhadap barang bukti yang diamankan dengan bekerja sama dengan BNN RI yang mampu mengidentifikasi jenis dan kandungan pada narkoba tersebut, sehingga ketika barang bukti itu telah diidentifikasi kandungannya dan memiliki kesamaan, maka dapat disimpulkan mereka adalah satu jaringan yang utuh yang kemudian bisa dikembangkan lagi untuk mengungkap bandar ataupun orang yang di atasnya. Gitu. Baik, di Kota Makassar sendiri dari jaringan ini, rekan Emba, apakah masih ada buron begitu atau DPO dari kepolisian sendiri? Ya, dari kepolisian menyebut atau Kapolrestabes Kombes Pol Muhammad Haji menyebut eh, pengendali dari 5 pengedar yang ditangkap ini berinisial IN yang saat ini masih dalam pengejaran atau sudah berstatus daftar pencarian orang oleh Polrestabes Makassar. Ilo. Baik, dan di Makassar sendiri, rekan Emba, pengungkapan kasus peredaran narkoba khususnya jenis sabu ini mungkin bukan pertama kali ditemukan, tetapi juga sudah beberapa kejadian sebelumnya. Mungkin apa tanggapan dari pihak kepolisian terkait kasus seperti ini, dan juga mungkin ada komentar dari pihak kepolisian pada saat konferensi pers yang kita lihat di layar sebelah kanan saya, mungkin seperti apa rekan Emba? Ya, komitmen dari kepolisian disampaikan Kapolrestabes dan Kasat, pihaknya akan terus melakukan patroli ataupun misi pemberantasan narkoba begitu, baik yang melakukan transaksi secara manual ataupun melakukan transaksi melalui media sosial begitu. Salah satu komitmennya yaitu dengan masih mengejar orang dari di atas dari 5 pengedar yang ditangkap ini, yaitu inisial IN, yang penyelidikannya terus dilakukan karena eh, peredaran sabu ini, informasi yang diperoleh polisi ini merupakan jaringan dari Lampung, sehingga jaringannya ini sudah lintas provinsi di Indonesia. Itu. Baik, rekan Emba, untuk jaringan yang tersebar mungkin di Kota Makassar yang dapat kita lihat, eh, yang sudah ditangkap ini mungkin dapat disampaikan apakah masih di kalangan, ada yang di kalangan pelajar mungkin, atau seperti apa rekan Emba, atau sudah memang sudah bekerja atau seperti apa? Ya, salah satu di antaranya yaitu inisial MSL ini mengaku eh, mengedarkan sabu tersebut di kalangan pemuda, begitu. Hasilnya digunakan untuk berfoya-foya, jadi harga jual yang ia pasarkan di kalangan pemuda itu harganya 1,2 juta dengan fee atau keuntungan yang didapat dari orang di atasnya ini, satu paketnya itu mendapat keuntungan 300.000 begitu, Ilo. Baik, berarti ada beberapa kalangan yang mungkin diedarkan dari jaringan tersebut di Kota Makassar. Dan seperti apa mungkin komitmen dari pihak kepolisian untuk menangkap satu orang buron lagi yang menjadi atasan ataupun menjadi pengendali di balik 5 orang yang sudah ditangkap ini, rekan Emba? Ya, Kasat Narkoba Polrestabes Makassar mengatakan pihaknya terus mengembangkan kasus ini, yaitu tadi dengan melakukan scientific crime terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kandungan narkotika yang telah diamankan. Setelah kandungannya itu tersimpulkan, barulah pengembangan penyelidikan akan berlanjut dengan memburu satu terduga bandar inisial IN tadi,
dan mungkin masih ada di atasnya lagi. Tentu ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dari Kota Makassar. Kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Kota Makassar dan sekitarnya. Terima kasih, selamat malam, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners berikut dapat disaksikan bagaimana prosesi bukit penangkapan dan juga konferensi pers dari jaringan narkoba yang mengedarkan sabu seberat 1,1 kg di Kota Makassar. Siap, deal. Iya, kan di kamar mesti gitu. Deal. Ini, jadi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwasanya ini dari keterangan saksi memang mengarah pada satu jaringan. Tapi ke depan kami juga lagi bekerja sama dengan BNN RI untuk melakukan scientific crime investigation kami. Kami akan melakukan signature terhadap barang buktinya ini. Jadi barang buktinya nanti akan dilihat kandungannya apa. Kalau nanti sama, berarti dia satu jaringan. Kalaupun tidak, nanti berarti jaringannya berbeda. Nanti bisa kita kembangkan terhadap penangkapan atau pengungkapan ke depan. Bila mana nanti ada barang bukti, kita samakan dengan cocokkan dengan signature yang sudah ada, berarti itu dikatakan satu jaringan. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Ini, jadi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwasanya ini dari keterangan saksi memang mengarah pada satu jaringan. Tapi ke depan kami juga lagi bekerja sama dengan BNN RI untuk melakukan scientific crime investigation kami. Kami akan melakukan signature terhadap barang buktinya ini. Jadi barang buktinya nanti akan dilihat kandungannya apa. Kalau nanti sama, berarti dia satu jaringan. Kalaupun tidak, nanti berarti jaringannya berbeda. Nanti bisa kita kembangkan terhadap penangkapan atau pengungkapan ke depan. Bila mana nanti ada barang bukti, kita samakan dengan cocokkan dengan signature yang sudah ada, berarti itu dikatakan satu jaringan. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Pelaku yang kita amankan ada 5 orang, yaitu inisial I, DSL, kemudian AND alias Col, kemudian SNL alias Enal, dan ASN. Barang bukti yang kita sita yaitu ada 1.184, jadi 1 kilogram, 1 kilogram,184 kilogram. Saya ulangi, 1,184 kilogram. Dengan perincian TKP pertama kita sita barang narkoba jenis sabu yaitu 89,9 gram, kemudian TKP kedua 108,7 gram, TKP ketiga 848,7 gram, TKP keempat 137 gram. Jadi seluruhnya 1,184 kilogram. Kemudian dari 5 tersangka ini seluruhnya adalah kita kenakan selaku pengedar dengan barang bukti yang ada. Kesemuanya ada alat timbangnya dan juga yang digunakan dalam proyek komunikasi yaitu handphone. Kemudian terhadap 5 orang tersangka ini juga kita ada dari hasil pengembangan ada 1 DPO yaitu inisial IM yang merupakan jaringan di atasnya. Jadi kelima tersangka ini satu jaringan, termasuk jaringan antar provinsi, di mana yang pengedar utama adalah dari Lampung. Seluruh barang diedarkan di Kota Makassar. Taksiran nilai narkotika dari jenis sabu atau metamfetamin sebesar 1,5 miliar. Kemudian untuk potensi merusak masyarakat, ini beredar bisa merusak masyarakat sebanyak 5.900 orang. Terhadap pelaku kita kenakan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun.
narkoba. Dan kita tangkap beberapa saat dari 1 Agustus 2024, kemudian penangkapan kedua 1 September 2024, yang ketiga 3 September 2024, dan yang keempat 5 September 2024. Yes. Siap, deal. Iya, ambil gambar dulu sedikit. Deal. Ini, jadi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwasanya ini dari keterangan saksi memang mengarah pada satu jaringan. Tapi ke depan kami juga lagi bekerja sama dengan BNN-RI untuk melakukan scientific crime investigation kami. Kami akan melakukan signature dari barang buktinya ini. Jadi barang buktinya nanti akan dilihat kandungan. Demikian Tribun Timur update kali ini. Tribuners jangan lupa untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.